Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran akidah akhlak bab 4, yaitu tentang akhlak terpuji. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih akhlak terpuji itu, Nak? Jadi, akhlak terpuji adalah segala ucapan atau perbuatan dan perasaan yang baik dan bisa mendatangkan pahala dari Allah. Nah, akhlak terpuji itu disebut juga dengan akhlak mahmudah. Nah, akhlak terpuji banyak sekali macamnya. Di antaranya adalah jujur, amanah, hormat, patuh, dan sabar. Nah, tetapi hari ini kita akan mempelajari akhlak terpuji, yaitu tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua, guru, dan keluarga. Selanjutnya, anak-anak, apakah hormat itu? Hormat artinya menghargai, takzim dan khidmat kepada orang lain, baik orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Nah, sebagai seorang siswa, siapa saja yang kita hormati? Yang pertama, orang tua. Orang tua merupakan manusia yang paling berjasa dalam hidup kita. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu. Ibu itu adalah yang mengandung, mengasuh, merawat, dan menyayangi semasa kita kecil. Demikian juga ayah. Ayah itu adalah yang membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan kita. Adapun cara hormat kepada orang tua, yang pertama, senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat dalam tingkah laku maupun tutur kata terhadap kedua orang tua. Yang kedua, mengikuti keinginan dan saran orang tua selama keinginan dan saran-saran itu tidak melanggar ajaran agama. Yang ketiga, membantu kedua orang tua. Yang keempat, mencium tangan kedua orang tua ketika pergi atau kembali dari bepergian. Yang kelima, mendoakan kedua orang tua baik ketika mereka masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Doanya bagaimana, Nak? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, itu adalah doa kedua orang tua. Hal-hal yang harus dihindari dalam bersikap dengan orang tua. Yang pertama, berkata atau tidak memenuhi panggilan orang tua. Jadi, tidak boleh berkata Yang kedua, membantah atau menghardik orang tua. Yang ketiga, bermuka masam dan cemberut di hadapan orang tua. Yang keempat, menyebut kejelekan orang tua. Itu tidak boleh ya, Nak.
Selanjutnya, sikap hormat yang kedua kepada siapa nak? Setelah orang tua, yaitu guru. Nah, guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru itu telah berjasa mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Karena itu, kita juga wajib bersikap hormat kepada guru. Cara hormat kepada guru. Yang pertama, memuliakan dan tidak menghina kepada guru. Yang kedua, memperhatikan guru yang sedang menjelaskan pelajaran. Yang ketiga, bertanya kepada guru apabila ada sesuatu yang belum dimengerti dengan sikap yang sopan. Yang keempat, menggunakan cara bahasa yang baik pada saat berbicara dengan guru. Yang kelima, berpakaian rapi dan sopan ketika belajar. Nah, adapun keuntungan menghormati seorang guru. Keuntungan yang pertama, ilmu yang diperoleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Yang ketiga, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi bermanfaat juga bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Selanjutnya, cara hormat yang ketiga yaitu hormat kepada keluarga. Nah, cara hormat kepada keluarga antara lain, yang pertama, menghormati dan menghargai nasihat keluarga selama tidak untuk berbuat maksiat atau berbuat musyrik. Yang kedua, senantiasa berbuat baik dan bersikap hormat terhadap anggota keluarga. Yang ketiga, mendoakan anggota keluarga semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membantu anggota keluarga yang kesulitan. Selanjutnya, akhlak terpuji yang kedua yaitu patuh. Patuh adalah sikap tunduk, taat terhadap yang diperintahkan. Jadi, yang dimaksud dengan hormat dan patuh adalah menunjukkan sikap hormat dan mematuhi segala perintahnya. Siapa saja yang harus kita patuhi? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta manusia, alam semesta, dan seisinya. Maka sudah menjadi kewajiban manusia untuk patuh kepada penciptanya. Kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan bagi manusia. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah patut dicontoh umatnya. Begitu juga yang dilarangnya harus kita hindari. Yang ketiga, orang tua. Sebagai seorang anak, sudah sepantasnya kita mematuhi segala perintah orang tua. Dan yang terakhir, guru. Guru adalah orang tua kita. Ketika kita berada di sekolah, maka sudah seharusnya kita mematuhi segala perintah dan nasihat guru. Nah, agar kita selalu terbiasa berbuat baik, Bu Guru mempunyai sebuah lagu. Silahkan didengarkan dan ditirukan bersama-sama ya nak. Berbuat baik tiap waktu.
lagu tadi kita bisa simpulkan bahwa kita harus senantiasa berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Mengapa? Karena Allah selalu mengawasi kita. Kita juga harus menjaga niat kita, karena segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Apabila niat kita baik, maka perbuatan kita juga akan bernilai baik. Kita juga harus menjaga lisan kita dengan berkata baik agar tidak menyakiti orang lain. Mengapa semua itu harus kita lakukan? Karena Allah selalu melihat perbuatan kita. Cukup sekian materi kita pada pagi ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.